Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Setengah ngantuk, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya mau melakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk kerapiannya, tolong itu Mas Badrun, pakaiannya dimasukkan terlebih dahulu. Nah, sebelum rapi, saya tidak akan memulai pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sudah, nggih? Oke. Baik, ketua kelas disiapkan untuk memulai pembelajaran. Silahkan dimulai dengan berdoa. Silahkan dipimpin dari ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Doa mulai. Selesai. Baik, sebelum memulai, saya melakukan absensi dulu ya. Untuk Pak Suwendi hadir, Mas Suwendi. Hadir, Pak. Untuk Mas Badrun, apakah hadir? Hadir, Pak, selalu. Hadir. Untuk Mbak Husnul hadir? Mbak Husnul? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian ada Mbak Umu hadir? Hadir. Ada lagi Mbak Siska hadir? Saya, Pak, hadir. Hadir. Oke. Baik, semuanya sudah hadir ya. Saya belum di absen, Pak. Oh iya, kelupaan. Atas nama siapa ini, Mbak? Siapa nih? Ayu Anggreni, Pak. Oh iya, Ayu Anggreni. Maaf, kelupaan. Baik, terima kasih. Baik, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, saya mau mengulang untuk materi yang sebelumnya mengenai kita untuk pemahaman routing statis. Nah, pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa sih itu routing statis. Nah, untuk pengertian routing statis yang kemarin sudah Bapak sampaikan di pelajaran sebelumnya, mungkin Mas Badrun, untuk pengertiannya routing statis. Routing statis itu gini, Pak. Kita memasukkan IP secara manual, DNS secara manual, pokoknya semuanya manual, Pak. Dan keuntungannya itu kita nggak mudah diretas, Pak. Beda sama routing dinamis, Pak. Gitu. Oh ya, baik. Terima kasih. Penjelasan yang sangat bagus dari Mas Badrun. Tepuk tangan, anak-anak. Nah, materi selanjutnya hari ini kita akan mencoba belajar menganalisis masalah dari routing statis sendiri, kemudian mengkonfigurasikan atau menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, kemudian apa itu tujuan untuk melakukan routing statis? Nah, seperti kita ketahui di sini kan di dunia itu banyak kita melakukan pengaksesan jaringan internet. Nah, kebanyakan jaringan internet itu menggunakan seperti ada IP private, IP public. Nah, seperti yang dikatakan Mas Badrun tadi, kalau menggunakan routing statis, kita mempermudah untuk melakukan kontrol user atau jarang digunakan atau susah digunakan dalam istilahnya untuk hacker atau membobol. Nah, jadi keamanannya lebih terjaga kita melakukan routing statis karena kita bisa memantau langsung user menggunakan IP publik dan mengisikan IP-nya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan konfigurasi routing statis tersebut. Nah, jadi yang pertama Bapak akan melakukan apresiasi untuk pelajaran yang sebelumnya. Jadi saya akan langsung melakukan observasi atau demonstrasi menggunakan aplikasinya. Ya, tolong anak-anak memperhatikan terlebih dahulu. Saya akan membuka untuk aplikasi yang kemarin digunakan, yaitu Cisco Packet Tracer.
Nah, sudah tampil ya anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Kita akan belajar mengenai routing statis terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Mas Badrun tadi, kita mengisikan IP sendiri secara manual. Jadi kita akan mensimulasikan ada 2 komputer. Kita buat sebelumnya menggunakan aplikasi ini. Kita masukkan 2 komputer. Nah, 2 komputer ini dihubungkan menggunakan kabel jenis apa anak-anak? Ada yang tahu? Mas Badrun mungkin tahu? Kalau menurut saya pakai kabel cross, Pak. Bener apa salah? Ya, benar. Karena ini sama device-nya, komputer dan komputer, kita menggunakan kabel cross. Kemudian kita tes dulu apakah bisa. Kita menggunakan tesnya seperti ini. Kirim surat ke komputer 1 ke komputer yang kedua. Ada tulisannya functional not has. Berarti tidak bisa. Kalau gitu kita harus melakukan setting IP address terlebih dahulu. Kita ambil contoh seperti ini. Bentar. Kita klik PC satunya. Kita langsung ke desktopnya, kita konfigurasi IP-nya secara statik. Kita ambil contoh untuk menggunakan IP kelas D saja yang mudah dipahami. Setelah itu kita melakukan tes. Nah, di sini akan tertulis apa ini artinya anak-anak? Successful. Berarti artinya Berhasil, Pak. nah, berhasil. Jadi gampangnya seperti itu anak-anak. Kita melakukan routing statis hanya memasukkan IP secara manual. Tujuannya agar bisa terkonek. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan menyelesaikan salah satu LKPD-nya. Saya akan share LKPD-nya. Saya share di grup kelas ya, silahkan di-download dan dikerjakan LKPD-nya. Jadi untuk gambarannya LKPD-nya seperti ini. Nah, di sini ada 2 jaringan yang berbeda. Yang sebelah kiri ini jaringan lab A dan yang sebelah kanan lab B. Nah, tugas kalian bagaimana caranya agar komputer lab A ini bisa terhubung ke lab B. Nah, seperti itu. Silahkan kalian cari permasalahannya, kemudian tentukan solusinya. Bisa dipahami anak-anak? Pak, mau tanya. Iya, Pak Badrun. Mas Badrun. Gini, Pak, ini di LKPD kan ada kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Nah, ini Iya. 5 siswa itu kelompoknya saya milih sendiri apa jenengan pilihkan ya, Pak, enaknya? Oh, maksudnya Kelompoknya pakai yang pertemuan sebelumnya. Nah, ini tetap menggunakan Berarti sama. kelompok pertemuan sebelumnya ya anak-anak. Oke, paham, Pak. Berarti ikut sama dengan teman-teman yang kemarin. Oke, Pak. Terima kasih. Iya.
Jadi setelah ini silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, kemudian membaca soal LKPD yang sudah saya bagikan, silahkan kalian berdiskusi dan mencoba mengerjakan. Kira-kira waktu yang dibutuhkan cukup tidak untuk 30 menit? Cukup, Pak. Kebanyakan, Pak. Cukup ya? Baik. Baik, saya mulai waktunya mulai dari sekarang. Silahkan mengerjakan anak-anak dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan Siap, dikerjakan. Pak Vika boleh tanya, Pak? Oh iya, Mas Badrun, silahkan. Ini kan kalau di LKPD kita kan harus memberikan IP yang sesuai dengan ini. Ini IP-nya boleh saya ganti enggak, Pak, kira-kira? Yang sebelah saya ganti 20 atau Oh, untuk 30 IP mungkin. komputernya disesuaikan di LKPD. Oh, iya, Pak. Ya, jadi kita hanya fokus untuk pemecahan masalah bagaimana ini bisa terhubung antara komputer yang sebelah kiri dengan yang komputer kanan. Untuk IP-nya sesuai di LKPD. Oh, oke. Siap, Pak. Jadi kita nanti konfigurasinya menggunakan routing statis pada penambahan alatnya. Nah, itu nanti kalian cari alat apa yang digunakan dan bagaimana konfigurasinya. Bisa dipahami ya? Paham, Pak. Baik, silahkan dikerjakan. Mas Wendy kok tidak mengerjakan ini? Apa ada kesulitan? Saya ini Pak, pengen kebelet Pak, pengen ke belakang, izin Pak ya. Oh, izin, ya udah segera kembali tapi ya, ini soalnya berdiskusi dengan kelompok, nanti Masnya nggak bisa mengerjakan nanti. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, silahkan. Kelompoknya Mbak Husnul ada kesulitan mungkin? Belum Pak, ini masih proses. Oh ya, masih diskusi dengan kelompoknya. Baik, lanjutkan. Pak tanya ini nanti dipresentasikan kah? Iya, nanti setelah berdiskusi, tiap kelompok presentasikan hasilnya ke depan kelas. Baik Pak. Baik anak-anak, saya kira waktunya sudah cukup. Ini semuanya silahkan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Nanti saya panggil satu-satu kelompoknya untuk maju ke depan. Iya, Pak, sudah saya kirim ke grup. Ya, baik. Ini saya ambil contoh dari kelompoknya Mas Badrun. Nah,
Silakan Mas Badrun maju ke depan untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, Pak. Terima kasih waktunya, Pak Vika. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang saya temukan. Yang pertama, penyebab masalahnya itu tidak bisa terhubung karena subnet atau network dari setiap komputer jelas berbeda. Net ID lab A adalah 192.168.1, sedangkan lab B adalah 192.168.0. Nah, dari sini subnetnya itu sudah berbeda, maka mereka harus dibuat sama dulu. Penyelesaian masalahnya, agar lab A dan lab B bisa saling terhubung, maka membutuhkan sebuah router untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut. Router harus dihidupkan terlebih dahulu, kemudian yang harus diatur adalah IP address-nya. Setting router yang menghubungkan ke lab A itu harusnya 0.0 adalah 192.168.1.20 dan lab B menggunakan Ethernet 0/1 adalah 192.168.0.20. Kemudian cara untuk konfigurasi routernya, klik 2 kali pada CLI atau command line interface. Perintahnya ada 10 buah. Yang pertama adalah awal dari pertanyaan ketikkan aja no. Nah, setelah no, kemudian kita ketikkan enable. Setelah enable nanti akan masuk ke bagian konfigurasi, kita masukkan ke configure terminal. Setelah itu masukkan interface dan lain-lain. Nah, kemudian untuk konfigurasi router interface 01 caranya sama dengan di atas, tapi IP address-nya diubah menjadi 192.168.0.20 dengan langkah-langkah yang sama dari poin sampai dari A dari J lagi. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Terima kasih, sangat bagus ini hasil dari kelompoknya Mas Badrun. Terima kasih, Tepuk tangan Pak. anak-anak. Baik. Tadi pertanyaan yang bagus juga dari Mas Badrun waktu sebelum saya jelaskan, Pak, apakah IP-nya komputer ini bisa diganti? Nah, saya kembalikan lagi ke LKPD-nya. Di sini di LKPD kan sudah tertulis IP komputernya masing-masing. Jadi anak-anak tidak harus mengganti IP-nya komputer. Nah, sebenarnya dengan mengganti IP komputer dengan net ID yang sama, ini pun juga bisa langsung terhubung. Nah, karena menggunakan net ID yang sama, karena ini net ID-nya berbeda, 168.1 dan yang satunya 168.0, maka tidak bisa langsung terhubung. Nah, solusinya bagaimana? Kita menambahkan perangkat baru. Seperti yang dikatakan kelompoknya Mas Badrun tadi, menggunakan router dan harus dikonfigurasi seperti berikut ini. Nah, dari sini anak-anak ada yang ditanyakan? Apakah sudah dimengerti? Mengerti, Pak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Iya. Paham, Pak? Baik, karena sudah kegiatan hari ini sudah selesai, maka bisa saya simpulkan untuk pembelajaran routing statis yaitu jaringan akan bisa terhubung yang pertama apabila kita menggunakan net ID yang sama. Kemudian apabila net ID yang berbeda, maka dibutuhkan perangkat baru untuk menghubungkannya. Salah satunya dengan menggunakan router tadi. Nah, seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, untuk pelajaran berikutnya kita akan membuat sebuah proyek jaringan yang konsepnya sama, yaitu materinya tetap routing statis. Nah, nanti akan Bapak beri sebuah studi kasus dengan topologi jaringan yang berbeda. Kalian dengan kelompoknya masing-masing akan membuat suatu proyek dengan studi kasus yang sudah Bapak berikan. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, sekian untuk pelajaran hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak? Tidak ada ya, berarti semuanya sudah paham. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga
sekalian sehat semua dan besok bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Dan jangan lupa belajar sampai di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepala kelas dipimpin berdoa. Ya, teman-teman, mari berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.